bisnisnya dikelola dengan apa yang kita mampu. Kalau nggak mampu sinergi, toh kita punya teman. Jadi banyak teman, banyak rezeki itu ternyata ada saat pandemi. Jadi banyak silaturahmi, mendatangkan rezeki itu ketika ada pandemi seperti ini ada manfaatnya yang sangat tak terduga. Penting banget sebagai orang tua kita mengajari anak kita untuk berusaha, berbisnis entrepreneur. Meskipun tidak boleh kita memaksa. Tapi mereka kita berikan pelajaran. Saya itu belajarnya adalah lewat organisasi. Saya ikut di mana-mana. Ikut di. Iya. Beliau itu aktivis banget kok dengan MES, Kadin, kemudian ada It's Me. Ini yang lama-lama ya. Yang baru ada GIPI. Ini adalah media kita untuk belajar. Belajar. Belajar orang sukses seperti ini. Kok dia ambruk seperti apa? Dia sukses seperti apa? Itu kita belajar di situ. Jadi di organisasi kita bisa belajar. Jadi artinya tidak hanya sekedar ya kita masuk saja, tapi kita harus juga mendapatkan sesuatu ya. Nah, sesuatu yang kita dapatkan adalah belajar tadi itu. Mungkin orang yang lain menganggap wah mubadir malu ini kelangan duit. Tapi bagi saya itu adalah belajarnya di sini. Karena saya nggak pernah belajar di S2, S3 nggak pernah. Walaupun dulu pernah ada yang nyarankan, wes kamu politik aku enggak. Kamu masuk sini aja besok enggak. Bagi saya udah belajar tuh mandiri, merdeka. Jadi di mana-mana belajar. Betul. Tapi Mas Yuda ajarnya belajar kok. Saya terlalu belajar. Makanya ini sekaligus apa yang menjadi pengalaman dan juga menjadi apa yang pernah dilakukan oleh Mas Taufik ini kan bisa istilahnya kita sharing kan. Makanya di sini adalah dakwah bisnis. Bagaimana untuk dengan Business Talk, dengan My Business My Life ini, bagaimana untuk bisa orang tahu ini loh, bagaimana bisnis memang tidak enak, tetapi kalau kita komit dan kita konsisten pasti ada. Nah ini seperti apa yang dilakukan oleh Mas Taufik ini sejak tahun 2000 ya. Artinya sekarang siapa sih yang nggak kenal orang Jogja ya, artinya terutama itu. Inilah Mas Taufik. Nah artinya sekarang selama ini artinya terus dengan Dini Pro-nya itu ya. Artinya Dini Media Pro. Dini Media Pro ya. Dini Media Pro di Bantul. Tetapi kayaknya saya dengar kliennya juga nggak cuma dari Jogja saja kok ya. Kayaknya dari luar kota juga saya dengar juga gitu. Paling jauh di Sudan. Jadi Mas, inilah tahun 2009 saya itu menikmati puncak karir hidup saya. 2009? Iya. Apa itu Mas? Haji. Alhamdulillah. Jadi saya bisnis waktu itu tuh salah satu termotivasi adalah ketika saya jenguk haji, orang pulang haji dan seterusnya itu. Berita? Bukan. Bukan. Omongannya orang itu membuat saya cambuk. Dia bilang kalau jadi guru honorer ora iso munggah haji. Bilang itu. Bahkan dia bilang yang bisa berhaji adalah orang-orang yang berbisnis. Gitu ya? Ya. Dia bilang begitu. Nah, dari situ saya terngiang terus. Makanya bisnis itu ketika tahun 2000 saya bilang bismillah mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Sudah ada nawa itu. Pokoknya bisnis begitu. 2009 itu adalah puncak betul bagi saya. Bisa berhaji dengan usaha. Itu kayaknya ini banget kan. Sesuatu puncak banget. Dan rasanya itu udah rampung lah kehidupan. Wes ora butuh nikon-nikon. Ya alhamdulillah. Walaupun di sana ketika saya pulang haji juga waktu mau pulang haji saya masih mikir apa ya yang bisa dilakukan seorang bisnis. Ketika di sana ketemunya banyak orang pengusaha. Jadi ketika kita kartu nama, mereka tahu dan seterusnya. Makanya saya punya klien dari Sudan. Dari Sudan itu ketemunya di Mekah. Orang Turki ketemu di Mekah. Iya. Bisnis apa? Advertising. Malah orang Turki? Iya. Sudan, Turki, sama satu lagi mana itu ya? Eropa Timur. Kazakhstan. Iya. Jadi ketemunya di sana. Dan dia bersyukur banget walaupun cuma advertising deh. Tapi kita buatkan iklan. Ya mereka
Alhamdulillah bayarnya bagus, walaupun pengusaha kecil nggak dipakai di sana. Tapi kita senang karena apa? Dalam kurikulum ya, dalam portfolionya kan ada kliennya dari Sudan, dari Turki. Ya. Bupati tingkat itu dia. Nah, itu karena pertemanan, organisasi. Jadi menarik ketika itu tahun 2009 saya bergaji, terus kebetulan alhamdulillah tahun 2010 saya waktu haji saya bilang begini, ya Allah, ini bagi saya adalah kesyukuran di antara saya bisa berhaji bersama istri, sesuatu yang sangat amat tak terduga. Tapi ini kekuasaanmu karena orang-orang bilang hanya orang-orang yang berusaha berniaga lah, orang yang bisa pergi ke rumahmu dengan mudah. Saya waktu itu ketika pas di Arafah, saya pegang paspor saya, paspor mas, tak pegang. Saya ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, paspor saya ini masih 4 tahun lagi ya Allah. Dalam masa itu sebelum paspor habis ya Allah, panggil aku sini lagi ya Allah. Dari mana duitnya nggak tahu pokoknya. Pokoknya pasrah. Saya penting paspor itu tahun 2012 ya, 2011 ya, 2012. Nah, Masya Allah, tahun 2011 itu saya bisa umroh bersama keluarga, anak, mertua. Dari mana duitnya, Masya Allah, dari mana nggak tahu. Bisa. Ketika di sana, saya ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, ternyata indah sekali kalau saya diberi bisnis untuk bisa mengantarkan orang ke tanah suci. Tahun 2011 itu membuat perusahaan PT yang berada di pariwisata. Umroh. Oke. Jadi ada diversifikasi kalau ini ya. Artinya dari Dini Media Pro kemudian ke istilahnya untuk tour and travel. Nah, 2011. Setelah 10 tahun. Ya. Dan itu dimulai dari haji dari itu. Ternyata doa Allah memicu ya. Ternyata orang mengantarkan umroh itu kalau pengen ke tanah suci butuh dong, melu. Iya, Masya Allah. Apalagi sudah pernah kan, artinya sudah ngerti gitu loh, caranya dia, adanya kemana. Ulang itu 2011 itu saya buat PT di bidang tour and travel. Dan targetnya umroh atau Muslim tour. Nah, umroh, saya mikir, saya itu bukan ustaz, walaupun orang memanggilnya saya ustaz. Guru-guru ngaji di desa lah itu. Ya. Saya buat apa ya kira-kira yang belum ada. Kalau selama kan modalnya gede, di sana gede dan seterusnya. Umrah untuk orang yang khusus spesial. Akhirnya waktu itu saya ajaklah seorang dokter. Umrah untuk orang sakit belum ada itu. Jadi naik iklan boleh wong mati toh? Iya. Naik iki wong sing loro. Umrah wong loro. Sing loro ki iso nganterke wong mati ning kono, nek mati. Lho ki swarga ya, Mas. Swarga. Ya. Orang yang sakit dari sini ke sana itu malah sehat-sehat semua. Malah sehat ya? Mungkin karena dia mikir, alhamdulillah didampingi dokter, dibimbing dokter. Iya. Jadi paling enggak kalau ada sesuatu kan. Kami mengajak dan alhamdulillah bekerjasama sampai tahun ini, sampai sekarang ini dengan Dokter Sagiran. Ahli bedah, orang baik, orang sangat bagus di Bantul. Suami istri juga dokter, sehingga kami itu suami istri dokter ya. Jadi paling enggak beliau juga bisa datang pergi berdua. Iya. Hanya biro umroh kami di antaranya yang didampingi yang perempuan juga dengan perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Iya. Dan ini keren, semua dokter. Ya, semua ustaz hafid Quran lagi. Iya. Sehingga orang yang umroh itu orang yang sakit, yang sakit banyak. Artinya mungkin sudah pasrah. Iya. Di situ. Unik. Dan di sana itu ladang pahala. Kita saya pernah gendong jamaah itu. Kita mampir di Malaysia, di Singapura. Ya. Di Changi. Kan jauh tuh itu. Ya. Ada jamaah yang nggak bisa jalan. Simbah putri itu tak gendong. Gendong itu seneng. Itu pahala loh, Mas. Ketika di sana sampai orang sedang teriak,
Pak Taufik, wah kula kelingan jenengan gendong. Bojo kula kan mboten tau gendong. Mbah begitu. Nah, ini bisnis artinya suka duka kita bisa melihat artinya peluang-peluang dimanapun juga. Betul. Sebetulnya. Dan gara-gara itu saya aktif di GIPI, Gabungan Industri Pariwisata. Saya terus ada di dunia pariwisata halal. Organisasi tambah lagi ini. Ya mungkin orang lain mengatakan kok kan organisasi umum apa. Itu tadi ya. Saya Belajar. Selain belajar juga menambah apa istilahnya network. Iya kan, artinya networknya kan bisa jadi bertambah gitu. Ketika berada di dunia pariwisata. Tapi juga jangan lupa secara bisnis juga tetap harus ada istilahnya impactnya gitu. Wah itu impactnya mau banyak banget. Mas, saya ngomong ya itu teman-teman organisasi entah di HIPMI, Kadin, MES, It's Me, P3 masih. Kalau P3 kan sama pelaku. Oh iya. Nanti dua tinggal dewe. Iya. Gitu. Nah, menurut saya ini, jadi menariknya adalah, ya memang sih tadi fokusnya kurang ya. Itu dia. Saya punya advertising, alhamdulillah. Advertising. Bisa ada yang menjalankan. Jadi saya itu selalu menunjuk orang untuk menjalankan. Oke. Jadi artinya setelah berapa lama itu Mas? Artinya setelah berapa lama kemudian Mas Taufik bisa menyerahkan pada 10 tahun. 10 tahun. Artinya berarti di situ kan sistem Mas Taufik bentuk apa namanya, kemudian ya istilahnya termasuk SOP, kemudian administrasi semuanya, sehingga inilah bedanya. Mungkin kalau saya mantan karyawan di sebuah agensi yang saya keluar membawa klien, itu ketika dia punya perusahaan, dia nggak nikmat, karena takut kalau nanti diserahkan pada karyawan, akan mengalami yang sama, yang saya lakukan. Kalau saya justru malah jadi karyawanku jadi hebat, aku bangga. Dan banyak banget Mas, temen tadi saya sebut nama-nama tadi, itu saya suka mereka. Ada juga namanya Puguh, wah keren juga, bisnisnya advertising keren. Artinya bahkan ada seorang Joko Klaten itu namanya Mas Joko, tapi tinggal di Klaten. Dulunya itu dia ngomong ketika di Dini saya cuma dibully, jadi karyawan kayak makan gaji buta, duduk terus nggak ngapa-ngapain. Nah dia di sini jelek, waktu itu jelek banget di sini. Sekarang jadi bos di Klaten. Wah. Agensi yang gede di Klaten. Agensi juga. Iya. Artinya saya kan bangga. Iya. Biar dia bertahun-tahun di kantor saya. Mungkin dia belajar kan. Iya. Dan saya senang. Sekarang hubungan masih bagus banget. Ini salah satu contoh. Gitu. Namanya Joko Sapaloka. Joko Klaten. Oke, jadi artinya itu ya. Beda ya. Jadi kalau saya dulu mantan karyawan yang saya lari, kemudian saya bawa klien, mungkin saya juga khawatir dalam perusahaan. Iya, benar. Kalau ini enggak, delegasi. Iya. SOP-nya udah jalan. Iya. Ayo jalankan dan seterusnya. Iya. Termasuk yang tadi itu kebetulan aja saat pandemi ini saya berada di dunia pariwisata. Nah, itu dia. Sekarang kita kembali masuk ke dunia pandemi ini. Artinya selama tahun 2000, kemudian 2010, kemudian 2010 sampai 2020, artinya 2019 lah. Artinya kan kondisi fine aja gitu kan. Artinya bisnis sebagaimana kemudian juga Mas Taufik juga dengan Dini Pro-nya makin moncer, saya lihat di mana-mana, kemudian akhirnya terjadilah pandemi ini. Ini bagaimana terutama teman-teman termasuk juga Mas Taufik ya menyikapi, terutama artinya bisnis utamanya Mas Taufik kemarin kan artinya dari Dini Media Pro dan juga Tour and Travel. Itu yang pasti itu kan terkena sekali itu sangat ya, amat sangat. Bagaimana Mas Taufik menyikapi itu? Jadi banyak teman, banyak rezeki itu ternyata ada saat pandemi. Jadi banyak silaturahmi, mendatangkan rezeki itu ketika ada pandemi seperti ini, ada manfaatnya yang sangat tak terduga. Kemudian jadi bisnis tidak hanya mengejar uang tok, pertemanan, saling memberikan tanpa harus ada hitung-hitungan uang, itu sangat bermakna saat pandemi. Jadi ketika pandemi ini memang perusahaan saya advertising agency ya matilah sekarat ya. Walaupun ada order tapi sangat kecil sekali artinya. Sehingga terpaksa saya juga merumahkan beberapa karyawan. Hampir semua sekarang part timer mereka. Jadi begitu ada kerjaan job on call. Job on call. Yang kedua
umroh ini berhenti udah Oh iya, apalagi mereka kan nutup kan, ya, hari kesempatan nutup. Juga bingung. Tidak cuma umroh haji. Caranya bagaimana? Nah, ternyata silaturahmi bagaimana kami itu di biro umroh itu memanfaatkan kesempatan itu memori teman-teman. Oh, yang paling ya, merimain ya. Paling nggak merimain mereka ada grupnya sendiri. Ada kurang lebih sekitar 17. Artinya mereka yang pernah bersama-sama untuk itu aja itu yang di-maintain ya. Saat seperti ini mereka kesapa, mereka butuh apa? Iya. Oh, aku butuh masker. Oh, kami ada. Aku butuh ini, ada semua. Iya. Dan seterusnya. Walaupun jadi itu ada peluang ya. Walaupun yang kita jual juga punya teman-teman semua. Iya. Jadi artinya kan tinggal saling. Yang kedua, pandemi ini betul-betul malah kita buat kreatif. Contoh, sudah sebulan ini 40 hari lah. 40 hari. 40 hari ini saya berada membuat satu warung kopi. Ya itu. Anda harus datang. Ini yang tadi malam ceritanya saya datang. Nah ini tempat suasananya kayak gini nih. Nah ini malam-malam asik sekali tempatnya. Tapi yang paling menarik di tempat itu adalah suaranya. Ada suara kodok, ada suara apa itu ya? Jangkrik ya. Ada suara jangkrik, walang itu ada di situ. Jadi benar-benar di tengah sawah dan saya nggak tahu malah kalau di siang hari kayaknya nggak enak malah nyaman ya. Enaknya malam-malam gitu ya. Iya. Jadi Mas Yudo sengaja itu tidak boleh sama anak saya dan anak muda itu ya suasana yang alam. Namanya kangen desa tuh. Kangen desa. Jadi suasana desanya harus muncul. Yaitu tidak ada suara musik. Ya itu, iya karena malam tidak boleh ada suara musiknya. Bener. Jadi di situ orang datang ngopi. Iya. Jadi kita nyebutnya tempat ngopi saat pandemi. Kenapa saat pandemi? Karena tempatnya terbuka. Tokonya nggak pakai tutup. Iya. Ya toh? Kalau mau ngopi sampai subuh boleh. Karena nggak ada tutupnya. Iya. Karena nggak tutupnya itu malah aman. Iya. Karena angin langsung sepoi-sepoi keluar masuk, tempat terbuka gitu. Unik, iya. Unik, ada lesungnya, ada sepeda digantung, ada sepeda gantung, ada gerobak. Oh iya, ada gerobak sapi juga, yang tapi bajingannya nggak ada. Yang beli. Itu jadi, unik, Bang. Saya kerjasama dengan anak muda di Kuten, namanya Mas Nugroho. Mas Nugroho itu pebisnis lawasan. Anak muda, jadi yuk bareng-bareng. Jadi dia buat setting tempat yang keren. Itu dia, itu showroom. Itu showroom saja nih, jenengan kersa mangpundut ya, gitu. Iya begitu. Jadi gerobaknya bisa juga diambil itu ya. Dan saya itu jiwa marketingnya mau tulis itu. Oh iya, apalagi. Jadi ketika enak nggak enak, Bapak boleh loh, boleh itu. Oh bisa. Abang mudah amat boleh. Berapa maharnya? Cukup 50 juta lah. Cukup berapa? Ya laris juga itu. Iya. Nah, sahabat saya tadi itu jualannya lewat online. Oh, ya. Tapi offline ya di situ. Di situ. Iya. Itu showroom ya. Dan pagi kita buat soto, malamnya kopi. Malamnya kopi. Ini baru 40 hari. 40 hari. Tapi sudah kelihatan. Karena pertemanan kita tadi sekarang saya kan terus juga di Facebook sebenarnya. Sahabat itu peduli dan ngelarisi, iya. Ora terus jaluk diskon. Udah pas mentang-mentang konco terus jaluk diskon. Saya nggak kasih diskon. Man sama, ada juga man. Biasanya kan begitu. Lo udah konco kan jaluk diskon lah. Saya nggak kasih karena itu cuma yang pegang istri. Iya. Jadi saya nggak pegang uang sama sekali. Iya. Jadi kalau nanti pun minta harga khusus, birokrasinya agak panjang, jadi penting nggak usah. Udah mending cash saja, langsung berapa yang hari. Dan murah kok. Iya. Tempe cuma 2.000, cuma 2.000, 2.500. Artinya ada yang 1.000, iya ada yang 1.000. Wes toh, pokoknya di situ nyamleng gitu aja. Itu Mas, bisnis baru saya yang ternyata ketika berada di dunia kuliner terpacu untuk bagaimana menciptakan baru-baru. Iya. Terus. Belum rampung. Ini kopi nih, anak saya bilang, ya Mbok tolong dibuatin warung kopi yang sungguh-sungguh, kafe. Ini kan juga tantangan bagi seorang ayah. Anaknya pengen bisnis dan mulai ngikutin ini. Kemarin lusa, tak paksa untuk masuk di dunia advertising nggak mau. Malah nggak mau. Saya bilang, lu itu padahal kan melanjutkan toh. Iya, anakku tolonglah. Siapa kalau bukan kamu?
nggak mau. Tidak sukses kan, regenerasi nggak sukses. Iya. Untuk tour and travel juga banyak, begitu juga. Nggak mau juga. Kayak umrah gelap, ini akan umrah sekarang gelap. Gelap umrah, iya. Ini beda sih mau. Tapi ketika kuliner malah dia, masya Allah, begitu jalan dia ikuti jualan, ikutin menjadi chefnya. Jadi dia juga waitersnya. Di jalan tuh, ya, wah aku gawe kafe. Saya bilang dunia yang seperti ini menarik. Malah iya. Ketika dia mau begitu, saya bersyukur anak menciptakan pekerjaan yang dia tidak mau terdikte oleh orang tuanya. Benar. Itu keren dan itu mahal harganya. Iya. Tadi Mas Jiro mengatakan apa kalau tak terbayar itu tak terlihat? Oh, tak terlihat priceless ya. Nah, priceless ya. Itu priceless banget. Istri mau, kemudian apalagi saat pandemi ini. Bukan tak terlihat harganya, malah nggak ada harganya, tak priceless, tidak bisa dinilai. Itulah yang kita lakukan. Alhamdulillah ini jalan. Dan teman-teman semuanya, ayo bareng sama saya. Nah, itu dia. Investasi di dunia kuliner. Secara bertanggung jawab dan sekaligus media dakwah. Dakwah itu tidak hanya melalui YouTube. Iya. Melalui Sego. Iya, nggak bisa. Ya, apapun. Contoh misalnya, saya di tempat saya mengatakan, Bapak tehnya bagaimana? Wah, enak banget tehnya. Sip. Pak, lebihnya kalau minumnya teh sambil duduk sambil pakai tangan kanan Pak, lebih top. Dakwah itu. Dakwah. Di packaging kita, kotak itu ada tulisannya, makanlah dengan cinta, berhentilah sebelum kekenyangan. Dalam tanda kurung disediakan tas plastik kalau nggak habis. Iya. Ya, jadi aja menyisakan dengan itu hadis itu. Iya. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu hadis. Kemudian itu dakwah tadi. Dan itu menarik tanpa harus marah-marah. Di warung. Nah, kita ternyata masalahnya yang punya kafe punya advertising di mana kreatif idenya dan kata-katanya itu semuanya mempunyai makna dan langsung dan murah. Artinya saat ini teman-teman semuanya di bidang komunikasi, media, entah itu iklan atau semuanya, sekarang tuh berada pada dunia yang murah sekali. Mau ngapa-ngapain bisa. Mau ngapa-ngapain murah. Lewat WA, lewat YouTube, lewat semuanya. Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan sebetulnya itu juga kalau tadi saya ngambil apa yang Mas Taufik mulai katalah dalam menghadapi pandemi dengan adanya bisnis utamanya menjadi terkendala begitu. Artinya untuk membuka ini dan juga artinya tidak terlalu istilahnya apa ya? Tidak dilakukan sendiri kan? Artinya bisa bekerja sama kan? Bisa kolaborasi. Gitu. Itu dia ya. Itu dengan Mas siapa tadi Sofian Mas Nugroho itu artinya ini tempatnya silahkan berarti artinya mungkin Mas Taufik ada tempat atau mungkin ada teman yang punya tempat ya kemudian kita tinggal apa yang kita miliki dan dia juga senang karena juga punya nilai mutualistik ya, simbiosis mutualisme. Betul. Gitu simbiosis mutualisme itu terjalan. Apa yang kita punya, apa yang dia punya, ayo sinergi. Dan kita buat semacam perjanjian yang tidak saling tidak berubah. Artinya happy. Iya. Yang kedua ada juga simbiosis yang muncul di saat pandemi ini. Apa gitu? Lelang, lukisan. Jadi teman-teman, saya ini maksudnya lelang. Jadi ketika dulu saya mengawali dunia advertising ini ada event. Salah satu event yang kita buat selain yang besar-besar, kolosal, fun bike, jalan santai, banyak-banyak yang libatin ribuan begitu. Saya punya kepedulian pada dunia seni. Jadi saya membuat event yang berkait dengan seni. Maka di perusahaan saya namanya Dini Art Production. Dini Art Production. Jadi mengurusi seni. Ya. Lomba lukis anak-anak, membimbing lukisan anak-anak. Kemudian memanajer seniman untuk bagaimana biar dia berkarya. Kayak impresario gitu ya. Terakhir kita buat yang namanya adalah lelang atau auction. Namanya Jogja Auction. Lelang karya seni lewat online dan offline. Lelang kayak balai lelang Kristi. Oh iya. Dan tukang lelangnya saya sendiri.
Begitu ya. Jadi itu lewat apa itu aninya? Di hotel, di KL, di auditorium KL, di hotel. Langsung kan berarti oke 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kita ngomong ini lukisannya karya siapa, gitu? Lukisannya gede ini karya siapa? Kemudian kita ngomong sebelumnya. Besok yang mau dibilang karya ini. Ya, harga awal pembukaan sekian. Ya. Jadi ya kita juga kayak di Beringharjo itu ada dolopnya juga. Iya. Tahu ya dolop? Saya tahu dolop enggak? Dolop itu pemancing, trigger. Trigger istilahnya. Kalau ini harganya 10.000. Iya. Kok ada izin meneng kabeh ya? Kalau izin meneng saya 10.000. Nanti ada yang saya 12.000 dan seterusnya. Iya. Tapi itu nggak boleh seluruhnya dalam dunia. Oh iya dalam dia. Tapi awal-awal saya bisa pakai itu. Kemudian setelah 5 kali event, saya berhentikan. Bukan gitu, artinya bukan gitu. Masalahnya kan awal kan orang belum paham, belum mengenal kan seperti apa. Jadi mungkin perlu ada pemajikan. Masih malu. Itu dia. Itu masih malu. Iya. Arek ngaco ku lorong itu izin. Iya. Jadi bagaimana? Sama 5.000 oke siap Pak. Berani nggak berani itu? Nah, saya yang mungkin waktu itu karena biar ngirit aja. Ya, bisa lakoni dewe lah. Nah itu dewe lakoni dewe ya kan, bisnis itu kan harus kita lakoni dewe saya itu. Ketika ada uangnya, pakai orang lain. Tapi begitu kita kok budgetnya minim, bisa dilakukan sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tidak semua harus kita lakukan sendiri, tapi apa yang bisa aja. Desain nggak bisa kasih teman, masang spanduk nggak bisa kasih yang profesional, billboard nggak bisa kita kasih yang lebih profesional dan seterusnya. Nah begitu. Jadi lukisan ini ketika pandemi kemarin orang nggak punya duit, seniman pada nggak punya duit semuanya, ada yang nge-WA saya, Mas Taufik tolonglah, jenengan kan punya banyak relasi di Kelingan. Iya. Aku duit Jogja Auction, kita hidupkan lagi. Dan alhamdulillahnya tadi Mas besok ini ya laku. Oke. Bahkan ketika kita kemarin ada satu lelang charity, jadi lelang untuk peduli musibah di Sulawesi. Oh iya. Itu banyak seniman yang lukisan. Mas aku ikut. Dan mereka senang. Ketika payu, nggak payu apa-apa. Ini nggak bisa lu. Sebetulnya malu. Inilah, alhamdulillah teman-teman pada. Iya. Jadi mereka ikut bisa. Bisnis itu ternyata tidak sulit. Catat. Nah. Tapi, syarat itu berlaku. Apa mas syaratnya? Satu, diniati karena ibadah. Saya bicara adalah ibadah, komitmen. Komitmen. Kalau saya komitmen. Bahasanya komitmen ya. Iya. Tapi saya ibadah. Komitmen. Jadi ada di situ. Pokoknya Bismillah. Setiap langkah bernilai ibadah. Ya. Komitmennya adalah akhirat. Ya. Kan gitu. Iya. Hebat di dunia, hebat di akhirat. Tapi juga Nah itu. Kemudian yang kedua, bisnisnya dikelola dengan apa yang kita mampu. Kalau nggak mampu sinergi, toh kita punya teman. Kalau bahasa Qurannya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya bertolong menolonglah dalam keadaan baik dan targetnya mendapat ridha Allah. Nah, kalau saya yang kedua. Konsisten. Artinya konsisten itu kan tidak mesti dilakukan sendiri, tapi tetap harus jalan. Bahwa itu dengan orang lain atau dibantu orang lain, dengan orang lain, apapun itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bahasa Quran. Allah yang menyuruh. Ternyata. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Situ ya. Itu tidak boleh tolong-menolong dalam keadaan atau dalam tujuan kebaikan, keburukan. Iya. Nah, saya kira ini yang kedua. Yang ketiga, bisnis itu situasional. Ya kalau satu ini sudah kita sungguh-sungguh, kita ikhtiarkan, kita doa, kita mendapat Allah sukses. Kok orang sukses? Berganti gak apa-apa. Tapi kudu tenanan sih ya. Artinya komitmen dan konsisten tadi harus benar-benar ora saiki terus seminggu meneh ganti, seminggu aku tukang sulap kuwi. Duel. Kaos sengaja saya pakai. Duel itu mengerjakan yang terbaik. Itu bahasa Inggrisnya duel. Yang kedua, duel itu punya nyali. Jangan gampang takut. Jangan menyerah. Orang di modal berhenti. Wah, njaluk alasan wae. Mau ngalesan. Harus punya nyali, pemberani. Jadi bisnis itu harus dilakukan oleh orang-orang pemberani. Tapi jangan bercita-cita rugi. Jangan berkeinginan bangkrut.
Kalau itu banyak. Itu kalau bangkrut dan rugi itu harus hanya siap saja. Nah, tapi harus tidak boleh bercita-cita. Nah, itu dia. Nggih. Dan tidak boleh berpikir tentang bangkrut. Kok ada yang ini udah bangkrut? Harus itu. Iya. Saya kira itu masih ada. Nggih. Jadi kalau saya alhamdulillah, mudah-mudahan yang terakhir ini saya kira bisnis itu punya nilai manfaat. Ya. Apapun yang kita lakukan punya manfaat minimal untuk diri kita, keluarga kita, untuk orang lain dan lingkungan. Iya, apapun. Itu saya kira yang tidak lama itu. Dan artinya menjadi Mas Taufik tidak selalu berhenti ya. Artinya selalu melihat walaupun ini masalah, artinya problem, artinya kendala, tapi kita tidak menutup istilahnya apa ya? Tidak patah arang, tidak lawan semua pasti ada. Lawan semua keterbatasan. Apalagi setiap kita punya keterbatasan. Iya. Tapi sinergi. Nah, itu dia, ada orang lain yang bisa yang istilahnya bersama, dan itulah modal utama jaringan link teman-teman yang ada dari keluarga, teman, bahkan temannya teman, keluarganya temannya dan seterusnya, itu yang justru nanti akan menjadi modal kita untuk dalam menghadapi ini. Dan yang berikutnya adalah kita itu kaya tapi tidak harus kaya uang. Uang penting, tetapi tidak harus kaya uang. Teman baik itu kaya, keluarga baik itu adalah harta. Teman yang selalu membantu kita itu adalah kekayaan yang tidak ditara. Sehingga bisnis kita itu adalah bisnis yang bisa membuat pertemanan yang semakin banyak. Ini makna silaturahmi. Jadi bisnis yang bagaimana orang akan dikenal baik. Jadikan kebaikan kita itu akan terkenang selama-lamanya. Usia bisa berhenti, tetapi umurnya akan panjang. Usia kita paling-paling 70 atau 50 tahun. Tapi anak cucu kita akan mengenang, biyen ke ono Mbah Taufik. Jenate Taufik sing gawe iki akan dikenal. Jadi pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, itulah manusia mati meninggalkan nama baik. Makanya itu saya juga menyebutkan my business my life. Itu bisnis kita untuk hidup kita, karena untuk masa depan kita. Artinya bisnis kita sebetulnya menyiapkan untuk anak kita gitu. Dan seperti tadi cerita tadi, Mas Taufik sudah mencoba untuk membuat Media Pro, ternyata putrinya nggak ngeh. Begitu kemudian umroh, begitu kuliner, begitu buka fashion, kok baru ada klik di situ. Karena mungkin sekarang belum saatnya, tetapi sudah mulai, artinya kan. Tapi putri Pak Mas Taufik kan sudah diajari, sudah ditahu ini loh bisnisnya kayak gini. Mungkin juga melihat dudu panggilanku, mungkin dia juga sudah tahu gitu ya. Tapi akhirnya setelah itu baru dia. Penting banget sebagai orang tua kita mengajari anak kita untuk berusaha, berbisnis entrepreneur. Meskipun tidak boleh kita memaksa. Tapi mereka kita berikan pelajaran tentang bagaimana berbisnis, ada kemungkinan, ada kesempatan paling tidak. Suatu ketika someday pada sebenarnya dia kan ternyata. Nah, kata-kata ternyata sambil dibuktikan. Selama membuktikan, bisnis itu banyak manisnya di dunia dan di akhirat kelak. Oke, itu tadi menarik bukan obrolan kita dengan Mas Taufik Ridwan. Bahkan kita juga bisa melihat manfaatnya, tidak hanya pada inspirasinya, tetapi ternyata kemanfaatannya di dunia dan di akhirat juga. Itu ternyata ya. Oke, itu tadi wawancara ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Taufik Ridwan dari Bantul, Yogyakarta. Sampai ketemu dan selamat berjuang.